Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda bapak ibu, sebelum saya mengucapkan salam, mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir lagi kita dulu ya, bersemangat sampai ngantuk. Takbir. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadratil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama, para kiai, para buya, para asatiz wa ustazat yang hadir malam ini, yang saya cintai Ketua Masjid Al-Ghufran beserta jajarannya, aparatur pemerintah yang hadir bersama kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpanjang kala, saya ingin memulai tausiah ini dengan bahasa jangan pernah bertanya berapa sering orang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi tanyalah berapa sering engkau mengecewakan Allah tapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Berapa sering engkau mendustai Allah, membohongi Allah, tapi Allah mengampuni dosa. Engkau mengaku mencintai Allah, sayang kepada Allah, rindu kepada Allah, ingin bersama Rasulullah dalam surga. Ternyata itu semua omong kosong dan bohong belaka. Kenapa? Karena kita tidak memprioritaskan Allah dan Rasulnya. Saya ingin menyampaikan ayat muda Bapak Ibu, karena ini sudah masuk Ramadan 10 yang pertama. Kasih sayang Allah. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki suamimu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki istrimu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki anak cucumu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan lunasi hutang-hutang. Ramadan ini akan bermakna ayat bunda. Kalau seandainya ketika awal pertama yang kita lihat sebelum kita menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, yang kita pikirkan adalah Allah, bukan dunia. Dan saya ingin menyampaikan ayat bunda Bapak Ibu di Ramadan ini, karena yang dipanggil adalah orang beriman, betul? Ya ayyuhalladzina amanu. Pertanyaannya, betulkah kita yang hadir ini orang beriman? Karena orang beriman itu kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang memakmurkan masjid siapa? Cirinya di mana?
beriman. Beriman itu apa? Subuhnya ke masjid. Beriman itu apa? Sholatnya berjamaah. Nah itu. Berarti kalau seandainya subuhnya tidak ke masjid, berarti dia tidak beriman. Orang yang tidak beriman berarti namanya munafik. Mohon maaf saya. Kita lihat besok subuh yang hadir malam ini, laki-lakinya apakah sama banyaknya dengan subuhnya? Ya, kita akan lihat besok. Tarawih wajib sunnah. Saya mau tanya, tarawih ini wajib sunnah? Subuh wajib sunnah? Wajib. Orang beriman mendahulukan yang wajib. Sepakat? Sepakat ya? Makanya saya sedih melihat Indonesia ini, ayah bunda bapak ibu. Sedih sekali. Yang bikin saya sedih apa? Ketika melihat subuhnya umat Islam Indonesia lebih sedikit daripada Jumatnya. Yang saya rindukan hari ini, yang saya rindukan adalah ketika subuhnya umat Islam sama banyaknya dengan sholat Jumat. Barulah bangkit Islam ini, barulah kita jauh dari musibah bencana. Saya pernah diundang ayah bunda bapak ibu ke Hong Kong ceramah. Saya taufik akbar di 2 masjid besar di Hong Kong. Tahu Hong Kong, Bu? Ibu tahu Hong Kong? Hong Kong itu dekat Kuok. Hong Kong itu dari Jakarta 4 jam perjalanan naik pesawat. 4 jam. Kalau ke Jeddah Mekah Madinah 9 jam kurang lebih. Dekat, nggak jauh. Saya diundang ke masjid besar. Subuhnya di Masjid Wan Chai, ba'da zuhur di Masjid Sim Saswi. Setelah saya ngisi ceramah ba'da subuh, saya turun dari mimbar, saya didatangi oleh seorang mu'alaf. Beliau ustaz di sana di Hong Kong, matanya sipit. Dipeluknya saya bapak ibu. Dan dia mengatakan kepada saya, "Uhibbuka fillah ya Ustaz Oren." Saya mencintai antum ya Ustaz Oren karena Allah. Dan saya menyukai dan mencintai Indonesia. Dia bukan Indonesia. Boleh nggak Ustaz saya bertanya kepada Ustaz? Silakan Tuhan. Jujur jawabnya, saya akan jujur. Di manakah umat Islam yang terbanyak di dunia, Ustaz Oren? Dengan bangga saya menjawab, Bapak Ibu, Indonesia negaraku. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Oke, good, right, sahih, benar kata beliau. Pertanyaan yang kedua, jujur jawabnya Ustaz. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Saya nggak jawab, Pak. Saya tundukkan wajah saya sambil bergumam, saya kurang ajar ke kawan. Dijebaknya saya. Dia tahu jawabannya, saya tahu jawabannya. Orang munafik yang terbanyak di mana, Bu? Di mana, Bu? Di Indonesia. Ibu-ibu yang bilang. Ibu-ibu yang bilang. Kapan kita melihatnya orang munafik itu? Subuh, Pak. Masjid Mekah besar. Saya yakin masjid Mekah besar. Di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke saya ceramah keliling. Kemarin saya dari Sumbar 10 hari keliling, saya Sumbar itu. Termasuk Masjid Terapung saya isi pada Isya. Masjid Terapung. Karena tahun Ramadan ramai, ternyata kalau subuh nggak ramai. Subuh nggak banyak. Ya. Artinya apa? Sangat menyedihkan ayah bunda. Jangan mengaku beriman. Jangan mengaku kita akan bersama Rasulullah dalam surga, bertetangga dengan Nabi Muhammad dalam surga, seandainya kita subuhnya nggak ke masjid. Kenapa? Hanya orang beriman yang masuk surga. Betul? Orang munafik gimana? Orang munafik itu Allahu Akbar, lebih parah dari orang kafir. Kenapa? Dia paham agama Islam, dia mengerti syariat. Tapi Allah mengatakan tempatnya orang munafik di mana? Fidarkil asfali minan, di keranjang api neraka. Di keranjang api neraka. Jadi artinya ayat
Ustaz orang ngomong munafik itu apa? Kalau bahasa kasarnya ibu-ibu, munafik itu penjilat, pengkhianat bermuka dua. Bermuka dua. Apa yang diucapkan dengan yang dilakukan berbeda. Itu munafik. Tapi orang beriman, apa yang diucapkan dengan yang dilakukan sama. Itu beriman. Kalau Rasulullah mengatakan orang munafik itu apa? Yang pertama adalah tidak ada kadzdzaba, kalau berbicara dusta. Kalau berbicara itu bohong. Saya mau tanya Bapak Ibu, banyak tak pemimpin pejabat berdusta di Indonesia? Banyak kan? Banyak kan? Banyak tak pemimpin pejabat pembohong di Indonesia? Berarti munafik. Yang kedua kata beliau, munafik itu apa? Wa iza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Banyak tak pemimpin pejabat ingkar janji? Banyak. Kemarin janji dia, ingkar lagi, janji lagi, banyak janjinya, ingkar lagi dia, di pranknya tidak. Tahu di prank? Di prank, tahu di prank? Dikicuh taganya Pak. Nah, itu bahasa Spanyolnya. Bahasa Spanyol itu. Dikicuhnya Pak. Bunga mungkin dia ini no. Halo. Jadi ayah bunda Bapak Ibu, munafik itu apa? Ingkar janji. Wa izamtumina khona. Kalau diberi amanah jabatan, pangkat, kedudukan, berkhianat. Ketika pilkada, pilkudis, pilkurang, rajin ke masjid. Betul kan? Benar ya? Benar. Dia bicara di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, Masjid Al-Ghufran belum selesai. Ini semuanya cat biar saya biayai. Tolong pengurus masjid, ketua, minta nomor rekening saya. Nanti saya kirim cat ke sini. Tapi syaratnya ibu pilih saya. Betul kan? Ini kamar mandi belum bagus. Tolong kamar mandi tambah 10 lagi. Kalau perlu tinggal 4. Semuanya biaya saya, syaratnya bapak-bapak pilih saya. Ketika dia sudah terpilih, masih ke masjid kan dia? Masih ke masjid kan dia? Masih ke masjid tidak dia? Kapan dia datang lagi Ustaz Orem? 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. Artinya apa? Munafik. Yang lebih hebat lagi apa Bapak Ibu? Munafik itu adalah sungguhnya tidak ke masjid. Jadi siapa yang berbicara? Rasulullah. Inna asqala salati alal munafiqina salatul isya wa salatul fajar. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu Bapak Ibu adalah salat isya dan salat fajar. Subuh berjamaah. Lau ya'lamuna ma fihima la atawhuma wa la hafan. Kalau mereka tahu fadilah keutamaan dua salat ini, mereka akan datang ke masjid Al-Ghufran dalam keadaan merangkak. Allahu Akbar. Saya mau tanya, seandainya ibu-ibu sholat di rumah dapat uang 1 juta, pergi ke masjid dapat 27 juta, ibu pilih yang mana? Bapak-bapak pilih yang mana? Ke masjid 27 juta, 27 juta. Seandainya itu dianggarkan, penuh nggak masjid? Penuh nggak masjid? Tapi Allah melalui Rasulnya hanya mengucapkan kalimat Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dan derajatnya 27 kali daripada sholat sendirian. Setiap derajat itu dikatakan dalam oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, setiap sederajat itu 500 tahun namanya. Allahu Akbar. Jadi ayah muda Bapak Ibu, saya ingin Ramadan ini kita berubah. Bagaimana berubahnya? Awali sholatmu dengan baik dengan cara berjamaah subuh ke masjid. Bujang-bujang lampu. Laki-laki. Tuan-tuan, bapak-bapak, ayahanda saya. Para suami. Bu, pengen dia suami munafik? Besok subuh. Kalau suaminya tidak ke masjid berarti munafik, pembohong. Di handphonenya ditulisnya namanya Roni, padahal Rini. Halo. Di handphonenya ditulisnya namanya Santos, padahal Santi. Suami munafik,
cirinya subuhnya tidak ke masjid. Kita lihat besok suami kita ke masjid. Setuju? Setuju? Dan saya yakin di handphonenya banyak nomor janda. Yakin saya. Yang kedua, saya pengen tanya tuan-tuan, apalagi pemerintah, maaf, pengen lihat pejabat pemimpin munafik kan? Pengen lihat kan? Besok subuh, Pak. Besok subuh ke masjid lagi. Kalau ke masjid yang munafik, bohong, pendusta ya. Mohon maaf, ayah bunda, bapak ibu, guru saya, para kiai, para buya, para ustaz, saya minta maaf imam. Pengen lihat ustaz munafiknya, ulama munafiknya, kiai munafiknya, buya munafiknya, habib munafiknya. Besok subuh. Jangan mengaku ustaz, ulama, kiai, buya kalau subuhnya tidak di masjid. Jangan hanya pandai menceramai orang. Kamu maqtan indallah taqulu ma la taf'alun. Allah murka, Allah benci, Allah tidak suka. Tempatmu di mana? Hei buya, hei kiai, hei habib yang tidak subuh ke masjid. Tempat kalian di keraknya api neraka. Yang bicara siapa? Yang ngomong siapa? Allah, bukan saya. Perbaiki sholatmu Ramadan ini, Allah akan perbaiki hidup dan rezeki. Saya teringat dengan kisah Sauban. Pernah dengar kisah Sauban? Sauban, sahabat Nabi. Sauban Pak tidak pernah tidak pasti ke masjid subuhnya. Sauban itu ayah muda bapak ibu, subuhnya ke masjid. Dan beliau tidak pernah sholat di belakang Nabi Muhammad, di belakang Rasul. Dia pasti di pojok sebelah kanan di situ. Kenapa dia setiap subuh itu kalau mau sholat subuh tetap di pojok, nggak mau di belakang Nabi Muhammad? Kenapa? Karena setelah zikir doa dia tertidur, ngantuk, capek dia, letih. Singkat cerita ayah muda bapak ibu, pagi itu Sauban tidak ke masjid. Rasulullah sebelum takbir menoleh ke belakang, sawu subuh pakai painen tasbih subuh minta maaf salat, luruskan dalam keadaan sholat. Beliau melihat ke kiri, tidak ada Sauban. Aina Sauban? Mana Sauban? Apa jawaban para sahabat? Ma'arafna ya Rasulullah, kami tidak tahu. Tidak mungkin Sauban tidak ke masjid, dia adalah orang beriman. Dia tidak pernah absen subuh ke masjid. Kita tunggu, kata Rasul. Kita tunggu Sauban. Karena waktu subuh singkat ayah muda bapak ibu. Waktu subuh sebentar, Sauban tidak datang. Akhirnya Rasulullah sholat, zikir, doa, tazkirah seperti saya ini. Setelah itu isyraq, subuh jam 6 pagi. Beliau bertanya kepada sahabat setelah isyraq, siapa yang tahu rumah Sauban? Di pojok sahabat tunjuk tangan. Ya Rasulullah, aku tahu rumah Sauban. Aku Rasulullah beritahu aku tahu rumahnya. Antarkan aku ke rumah Sauban. Tahukah ayah muda bapak ibu, jam 6 berangkat dari masjid, berjalan kaki ke rumah Sauban, sampai di rumah Sauban jam 9 pagi. Berarti jarak rumah Sauban dengan masjid 3 jam. Berapa jam? Berapa jam? 3 jam. Seandainya di Masjid Al-Ghufran sholat subuh jam 5, berarti Sauban berangkat dari rumah jam 2. Jam 2, Pak. Jam 2. Gelap gulita, hujan. Binatang buas menerkam, lubang, gurun pasir di laut dalam 3 jam. Dingin, menusuk dalam susu. Karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak pernah berhenti untuk subuh berjamaah kecil 3 jam. Saya mau tanya tuan-tuan bapak-bapak, ke Masjid Al-Ghufran ini berapa jam? Berapa jam? Berapa jam? 5 menit. Dan itu pun pakai motor NX, pakai motor Beat. Betul nggak? Ada yang bawa mobil. Sauban jalan kaki 3 jam. 3 jam. Rasulullah sampai di rumah Sauban, diketuknya pintu. Assalamualaikum.
istrinya tidak menundukkan kepala, air mata berlinang, ayah bunda bapak ibu. Ya Rasulullah, Allah mencintai suamiku, Allah rindu dengan suamiku, Allah sayang kepada suamiku. Suamiku pergi untuk selamanya, qatufiya, telah wafat meninggal dunia ya Rasulullah. Dia tinggalkan aku, istri dan anak-anaknya. Dia pergi untuk selama-lamanya ya Rasulullah. Tahu gak bapak-bapak? Yang memisahkan sauban dengan masjid, kematian. Yang memisahkan sauban dengan masjid, kematian. Seandainya sauban tidak mati, tidak meninggal dunia, maka tidak akan pernah berhenti ke masjid 3 jam. Seandainya ruh dan jasadnya masih bersatu, dia akan berjuang, berkorban untuk yang dicintainya Allah dan Rasulnya, datang ke masjid karena ingin dikatakan beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Beriman yang dipanggil Ramadan ini, bukan orang Islam. Bedakan muslim dengan mukmin, apalagi munafik, berbeda. Artinya apa? 3 jam perjalanan beliau meninggal, berhenti di masjid sampai istrinya mengatakan dengan air mata, ya Rasulullah, sebelum kematian suamiku melihat ke atas, air matanya bercucuran. Dia mengigau dan mengulangi 3 kalimat yang diulang-ulang oleh suamiku, ya Rasulullah. Aku sedih mendengarnya. Dia berteriak 3 kalimat diulang-ulang oleh suamiku. Apa kata suamiku? Sampaikan kepada aku. Yang pertama, ya Rasulullah, yang bikin aku sedih, sambil dia melihat ke atas, dia ucapkan, ya Rabb, ya Allah, kenapa gak jauh lagi ya Allah? Alangkah lebih baik jauh lagi ya Rabb, ya Allah, jauh lagi ya Allah. Kenapa gak jauh lagi ya Allah? Suamiku menangis ya Rasulullah. Dia minta kenapa gak jauh lagi. Rasul terdiam. Jibril datang membisikkan maksudnya. Disampaikan oleh Rasul kepada istrinya, beruntunglah engkau punya suami, wahai istri Sauban. Suamimu sebelum kematian yang bertempatnya di surga. Allahu Akbar. Dia melihat di atas, dia melihat tempatnya di surga. Kenapa dia mengatakan kenapa gak jauh lagi? Dia melihat rumahnya 3 jam di surga kecil. Kenapa dia mengatakan kenapa gak jauh lagi? 5 jam lebih besar, 7 jam lebih besar, 9 jam lebih besar lagi ya Allah. Kenapa gak jauh lagi rumahku ya Allah? Aku pengen yang 7 jam ya Allah. Aku ingin yang 5 jam ya Allah, ya Allah. Dia menangis. 3 jam saja dia menyesal apa ya? 3 jam. Dia menyesal kenapa 3 jam langkah kakinya ke masjid, kenapa gak 5 jam? Allahu Akbar. Yang kedua, suamiku mengatakan kalimat diulang-ulang oleh suamiku, ya Rasulullah, ya Allah, ya Allah, kenapa gak yang baru ya Allah? Kenapa gak yang baru ya Allah? Kenapa gak yang baru ya Allah? Dia menangis suamiku ya Rasulullah. Tahukah Bapak Ibu maksudnya apa? Suatu hari pagi, Sauban melihat bapak tua kedinginan di gurun pasir. Kalau ke masjid dia Bapak Ibu pakai 2 lapis baju, yang di dalamnya bersih, yang di luar kumuh, kusam-kusam, untuk menghindari angin badai, angin pasir. Ketika melihat bapak tua kedinginan, dibukanya yang kusam ini Bapak Ibu, yang kumal ini, yang kusam ini, diselimuti bapak itu. Dia menyesal, kenapa gak yang baru yang memberikan ya Allah? Kenapa gak yang baru ya Allah? Dia menyesal karena dia melihat pakaian indah dalam surga. Seharusnya dia memberikan yang terbaik, sebagaimana Allah mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, kesuksesan, kemuliaan di dunia ini, keberkahan di dunia ini, sebelum menginfakkan, memberikan yang engkau cintai. Yang terakhir ya Rasulullah, dia mengatakan suamiku, ya Rabb, ya Allah, kenapa gak semua ya Allah? Kenapa gak semua ya Allah? Kenapa gak semua ya Allah? Kenapa gak semua ya Rabb? Setelah itu dia mengucapkan kalimat terakhir, la ilaha illallah. Dia pergi, badannya kaku berdiri, pucat, terdiam. Dia pergi untuk selamanya Rasulullah. Ternyata kenapa dia katakan kenapa gak semua? Dia berjumpa anak fakir miskin kelaparan, anak kecil.
Dalam riwayat bawa uang receh, ada yang mengatakan roti, kita ambil roti, dipotong roti itu, dibagi setengah ke anak fakir miskin kelaparan, setengah dia makan. Dia menyesal, suami dia menyesal. Kenapa semuanya diberikan? Karena dia masih kenyang. Kenapa dia pelit? Padahal dia sudah berbagi, tapi dia merasakan dirinya pelit, bakhil. Dia menyesal, dia melihat makanan dalam surga besar yang luar biasa. Artinya apa ya mudah Bapak Ibu bisa bercerita ini? Sauban 3 jam sebelum kematian dia menyesal. Kenapa kalau jauh lagi kita Pak, keluar negeri, keluar kota, berangkat jauh perjalanan, betul nggak? Tapi ke masjid berat langkah kita melangkah. Gunung tinggi kan mendaki, lautan luas seberangi, masjid depan rumah boleh lewati. Betul? Benar? Artinya apa? Hanya orang beriman yang sanggup melawan itu semua. Sauban menyesal, padahal sudah pasti masuk surga. Dia menyesal di akhir hayatnya, padahal sudah pasti masuk surga. Makanya benar kata orang, penyesalan itu datang di belakang, kalau di depan namanya pendaftaran. Betul? Artinya apa? Dia sudah dijamin masuk surga oleh Allah, tetap dia menangis, bersedih karena pengen yang lebih besar lagi. Kita tidak pernah merasakan itu sama sekali. Masjid banyak di ujung batu, tapi kosong semuanya. Bu, dan kita tidak memberikan yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya, dan bermimpi untuk masuk surga omong kosong. Saya mau tanya ini Bu, jawab Bu. Boleh saya tanya Bu? Boleh saya tanya Bu? Malam ini Ibu punya uang 120.000. 120. Mana yang Ibu infakkan? 20. Jujur aja. Masa bohong? 20. Bapak-bapak saya tanya Pak, boleh saya tanya Pak? Bapak malam ini punya uang 125.000. 125.000. Mana yang diinfakkan? 5.000. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Pengen bertetangga dengan Muhammad? Mimpi Pak. Mimpi. Bu, saya tanya lagi, boleh Bu? Boleh saya tanya lagi Bu? Ibu punya uang malam ini 127.000. 120, 5.000, 2.000. Mana yang diinfakkan? 2.000. Pengen masuk surga? Pengen bertetangga dengan Muhammad? Jangan banyak ngomong. Pelit. Kalau bahasa Spanyolnya apa? Sampai kalian. Pak, terakhir saya boleh tanya? Ya. Boleh tanya? Boleh. Bapak malam ini punya uang 128.000. 120, 5.000, 2.000, 1.000. Mana yang diinfakkan jemaat? Mana yang diinfakkan jemaat? Jangan bohong, nanti munafik lagi. Hei, munafik kalau bohong. 1.000. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Mimpi Pak. Sauban menyesal yang mengunjung hayatnya memberikan, bukan yang terbaik yang dia berikan. Padahal sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kita hari ini pengen masuk surga, subuh gak ke masjid, pelit pula, bakhil pula. Halo? Ayo mudah Bapak Ibu, saya menyampaikan malam ini, perbaiki sholatmu, karena dengan sholat inilah Ramadan ini akan indah. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab nanti di akhirat. Jemaah tahu dengarkan. Yang sholat seminggu sekali dari jemaah aja. Dengar ya. Ada pula setahun 2 kali sholatnya. Idul Fitri, Idul Adha. Ada nggak? Ada Pak, di sini di Bogor. Ya aneh nih, bujang-bujang main handphone terus main game. Tadi pagi saya kajian subuh di depan masjid, anak muda semuanya main game dia. Ya Allah, panjang kali. Apa namanya? Subuhnya main game dia. Saya ucapkan Assalamualaikum, baru kaget. Salam, udah siap ya. Allahu Akbar. Lupa diri Pak, gara-gara handphone.
Gara-gara yang disuruh daring online merusak ini. Ayah bunda bapak ibu, perbaiki sholat. Iza saluhat saluhat sayyidul. Apabila sholat kita benar, tingkah laku kita benar. Wa iza fasadat fasada sayyidul. Apabila sholat kita rusak semuanya. Ustaz Toren, bapak itu rajin ke masjid, jidatnya hitam, sujudnya gesek-gesek kepala ya, kusuk sholatnya, kusuk. Tapi pulang ke rumah, kopi terlambat piring pecah Ustaz. Dengan tetangga sosok paling alim lagi. Gimana tuh Ustaz Toren? Berarti sholatnya tak benar. Jangan lihat orang sholat benar atau tidak ketika sholat. Kapan kita melihat orang sholatnya benar? Hakikatul sholat ba'da sholat. Hakikat sholat itu dia setelah sholatnya, bukan ketika sholat. Itu bisa bohong, Pak. Ya. Apalagi di belakang ada mertua, calon mertua, menggaya deh. Seakan-akan dia yang kapten surga. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan malam ini. Lihat setelah sholat, bagaimana dengan istrinya, romantis kan? Istrinya jadi ratu bidadari kan di rumah, atau jadi budak kan? Dengan tetangga baik kan? Dia tawaduk rendah hati kan? Atau sombong atau angkuh. Kalau seandainya berubah akhlaknya dengan baik karena sholatnya, maka sholat itu benar. Gitu jadi. Jadi ayah bunda bapak ibu, saya ingin malam ini perbaiki sholat, karena sering wajah-wajah penuh masalah. Ada hutang yang belum lunas, ada kredit yang belum selesai. Betul nggak? Kalau ingin selesai hutang kita, Pak, demi Allah saya bersumpah di masjid ini, ya sudah berapa banyak orang yang memperbaiki sholatnya, Pak, memperbaiki tahajudnya, duhanya, berubah semuanya. Rezekinya itu tidak disangka-sangka datang. Bukan dia mengejar uang, tapi uang yang mengejarnya. Kenapa? Semuanya diserahkan kepada Allah. Dan dia tetap ikhtiar, usaha, doa, tanpa tidur, tanpa malas, tapi dia berjuang untuk kehidupan ini. Dan Allah mudahkan dari pintu yang tidak pernah disangka-sangka. Kenapa? Sholatnya sudah benar. Ya, bahwa kisah ini, cerita ini, Sauban ini pulang ke rumah. Setuju nggak? Sampaikan ke suami, sampaikan ke anak bujang kita. Syai'an yahzanan. Ada dua hal yang bikin saya sedih di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Apa yang bikin saya sedih? Yang pertama, al-mar'u lam yadkhulul masjid illa fi janazatihi. Ketika seorang lelaki, bujang laku, suami, om, paman, datuk, kakek, nggak pernah masuk masjid Al-Ghufran. Sekali masuk masjid langsung depan imam. Nggak pernah masuk masjid, Pak. Sekali masuk masjid langsung depan imam. Kurang ajar. Kurang ajar. Saya aja nggak berani jadi imam. Tadi saya disuruh imam oleh guru kita itu. Nggak berani saya. Ini kucluk-kucluk sekali masuk masjid langsung depan imam. Jadi mayat. Malu, Pak. Yang malu siapa? Istrinya. Yang malu siapa? Anaknya. Orang akan membicarakannya, ini bapak ini nggak pernah ke masjid, apa yang kita sholat ini? Pasti ada yang ngomong gitu. Artinya apa? Mari sebelum terlambat seperti Sauban, dahulukan Allah sebelum kita berpikir tentang dunia ini, maka akan indah hidup kita. Sudah banyak, ya. Saya ceramah keliling, Pak, habis dia ya Ustaz Toren, sudah 3 bulan kita nggak jumpa. Apa yang Ustaz sampaikan saya amalkan. Saya sungguh ke masjid. Alhamdulillah saya sudah kerja sekarang, rezeki saya lancar. Alhamdulillah saya infak setiap pagi, Ustaz 5.000 aja, setiap pagi 5.000. Allahu Akbar. Dagangan saya laris. Saya nggak menyangka, Ustaz. Demi Allah, ini saya bercerita fakta apa adanya juga. Demi Allah. Dan itu kasus bagus sekali. Jadi ayah muda, Allah dan Rasulnya tidak pernah berdusta dan berbohong. Betul nggak? Maka kusam min malin disedekatin, tidak akan pernah berkurang harta orang yang rajin sedekah dan infak. Nggak pernah saya melihat se-Indonesia ini karena rajin sedekah miskin itu yang ada. Yang ada apa? Orang yang pelit, Pak, stres, kumpulin uang, takut hilang modal, takut hilang kunci berangkas, akhirnya hilang juga, stop ya. Akhirnya stop, mati mendadak. Halo? Halo? Jadi ayah bunda bapak ibu, ini Ramadan yang 10 pertama babak penyisihan masjid masih penuh, alhamdulillah. Nanti babak 10 yang kedua akan masuk,
babak semifinal. Tinggal 2 grup. Masjid banyak kemajuan. Maksudnya apa? Sok yang maju ke depan. Alhamdulillah, Allah akan sering, Allah akan filter mana beriman, mana munafik. Kapan nanti puncaknya? 10 yang terakhir, ya, 10 yang terakhir. Di final nanti, 10 yang kedua babak penyisihan, babak semifinal, 10 yang terakhir final. Tinggal 2 grup. Dan itu penentuannya yang akan mendapatkan trofi, kembali suci, dan diampunkan dosanya yang telah lalu, bahkan itkun minanar, dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ayat muda Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, Allahu Akbar. Saya sampai di Masjid Al-Ghufran ini wasilahnya adalah AR Manajemen Ustaz Abdul Rahman. Ya, saya berjalan sama beliau dari tanggal 12 sampai 15 di Rohul 3 tempat. Sebelumnya saya di Sumatera Barat dengan komunitas yang lain. Nanti di tanggal 17 sampai 25 Ramadan dengan komunitas yang lain. Idul Fitri saya di Batu Sangkar Sumayan. Insyaallah mudah-mudahan mudik tidak dilarang. Kalau dilarang berarti cancel khutbah saya. Ada penggantinya karena sudah dihambat di kilo 9, nggak boleh pulang. Makanya bapak-bapak ibu kalau mau pulang sebelum undang-undang itu tanggal berapa mulainya, pulang sebelum itu. Begitu caranya, karena orang Minang itu cerdas. Di mana bumi dipijak, di situ tanah dikapling. Pintar mereka, pintar kita. Tak kurung nanti dua, tayu pina, dia teh awal boleh dikicuan, orang kicuan dia. Penipu ditipu, nyawa tipu dia. Setuju tak? Setuju tak? Apa-apa di undang-undang. Mudik boleh, pulang kampung tak apa-apa. Apa aja kita. Ya, kerumunan boleh, tapi kalau kerumunan nggak boleh. Apa maksudnya? Sama aja. Allahu Akbar. Mudah-mudahan selamatkan bangsa kita. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dapat hidayah orang-orang yang pura-pura bego itu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ayah bunda Bapak Ibu, beliau yang bawa saya, beliau dengan teman-teman di Pekanbaru punya rumah tahfiz Darul Mukhlisin. Ada 5 tempat, ya, yatim piatu, gratis semuanya. Dengan teman-teman berjuang beliau, dan beliau yang membawa saya, ya tanpa DP ya, Dokter Nurrizal, nggak ada DP ya. Ya, saya cerita-cerita tadi makan pakai DP. Masih ada Ustaz pakai DP sekarang. Ucap ayo Ustaz dan undang balik. Kalau ada Ustaz yang pakai DP itu, enggak usah undang. Ucap ayo itu. Terkait itu. Enggak benar ya. Ustaz itu harus kaya. Dakwah juga, dagang juga. Saya begitu ya, saya dagang dulu di Tanah Abang. Saya ceramah juga, saya nulis juga. RW lagi. RW itu harapannya Pak. Jakarta tuh RW minimal mobilnya Fortuner. Kalau di Rohul apa? RW di Rohul Pak? Saya aja punya kalian. Saya aja kayak RW Fortuner. Duit dari mana nggak tahu saya. Jadi hati-hati Pak, ini akhir zaman, ujian banyak kepada kita. Makanya saya sebenarnya membantu beliau, menolong beliau, ya, agar anak-anak didik yatim piatu yang berada di rumah tahfiz Darul Mukhlisin bisa sahur dan berbuka melanjutkan perjuangan. Mari kita ingat bisa sahur, kita bantu beliau dan timnya, kawan-kawan beliau seikhlas Bapak Ibu. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Pengen. Kalau pengen kita buktikan 128.000, 125.000, 2.000, 1.000 sambil berselawat. Kita sama Bapak Ibu, salatullah
Cintai yang di dunia, makhluk yang di langit mencintai. Maka Rasulullah mengajarkan, "Iza tabakhta marakatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka." Apabila kalian memasak gulai jaring, gulai ayam, gulai patai, gulai apa lagi? Gulai cincang, perbanyak kuahnya kata Rasulullah. Bagi tetangga, apalagi puasa. Jangan kuahnya aja bagi tetangga, mencretnya. Isi ayamnya 2, isi patainya 5, isi jaringnya 3. Nah, begitu Rasulullah mengajarkan. Bahkan Rasul menyampaikan al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Siapa yang merindukan surga? Yang ketiga,
mut'imuji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Tadi lapar, saya lapar. Pengurus masjid kasih saya sarapan kurma, berbuka tadi. Berarti pengurus masjid itu masjid. Setelah sholat maghrib, saya diajak dokter Pak Rizal ke rumahnya, makan besar. Ada jarir, ada ayam, yang paling indah ada karupuk tunjang, ciri khas kampung saya. Saya dengan dokter Pak Rizal Sakapuang, Paninggahan, USA, orang Solo asli. Kami orang Solo asli, tapi dalam sejarah bapakmu orang Solo, ambo menumpang lahir saja di Tanah Abang. Numpang lahir Tanah Abang, tapi keturunan Sumatera Barat. Alhamdulillah. Ayah muda Bapak Ibu bisa minta maaf kalau salah dan hilaf. Dan panjang kala saya berbicara tentang sholat, bawa kisah sahabat kita, dan juga mari berbagi di masa-masa pandemi corona ini. Insya Allah Allah berkatkan pintu rezeki kita semua. Amin ya Rabbal. Amin ya. Saya akhiri dengan pantun. Boleh? Boleh saya pantun? Buah selasih tubuh di batu. Terima kasih. Thank you. Adana wa yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.